Tuhan pimpin dari awal sampai selesainya. Kami mau memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian burung pipit. Semua tepuk tangan. Ayo. Satu putaran kita tepuk tangan ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Oke, lagi pakai tangan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih sayang anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Masih semangat? Semangat! Oke, kita bersedia dalam serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Silakan duduk. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari setiap kelas ya, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar. Ya, sekarang kelas kecil dulu yang akan dipimpin oleh Kakak Yanti. Kelas kecil, mari kita menyanyi lagu Mingkong Badannya Besar. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Itulah persembahan pujian dari kelas kecil yang menjadi berkat bagi kita semua. Ayo sekarang kelas tengah. Nah, kelas tengah siap ya.
menyanyi naik persembahan pujian yang akan dipimpin oleh Kakak Feby. Kita pujian sedikit-sedikitnya lagi. Oke, sudah kelas tengah. Sekarang kelas besar. Kelas besar akan dipimpin oleh Kakak Eta. Baik, kelas besar kita angkat pujian sekolah minggu Palia. Semua sudah memuji Tuhan, biar membuat hati Tuhan senang dan menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang persiapkan uang persembahannya. Ayo, jadi tunggu. Yang uang kertas dilipat bagus-bagus ya, dilipat rapi-rapi, belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang uang koin pegang bagus-bagus, nanti jatuh. Sudah? Coba angkat uang persembahannya, Teddy lihat. Ya, siap ya. Kita memberikan persembahan kita dengan pujian bersukacitalah senantiasa. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kakak undang untuk adik-adik di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hati
berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sekarang adik-adik sudah memuji Tuhan dan saatnya kita dengar cerita. Saat ini kakak mau cerita tentang nilai sebuah kepatuhan. Ceritanya kayak gini. Jadi ada seorang anak kecil namanya Teddy. Teddy ini dia punya rumah yang sederhana, tapi di belakang rumahnya itu dia punya halaman yang luas dan banyak pohon-pohon, bunga-bunga. Di tempat itu Teddy ini selalu main-main, selalu bermain. Suatu hari dia sedang bermain di bawah pohon yang besar. Waktu itu dia lihat, ada kupu-kupu. Akhirnya dia pergi kejar-kejar kupu-kupu ini. Kupu-kupu itu kan suka terbang. Dia kejar, dia buru. Susah sekali ditangkap, tidak bisa ditangkap. Tapi dia terus kejar. Pas waktu itu kupu-kupunya berhenti di atas sebuah bunga. Bunga itu ada di bawah pohon yang sangat besar. Akhirnya Teddy ini tadi pelan-pelan dia maju itu kupu-kupu, dia mau tangkap. Tapi ternyata tanpa Teddy ketahui, di atas pohon itu ada seekor ular yang besar, ular yang panjang. Dia tidak tahu kalau ternyata di atas pohon itu ada ular. Waktu Teddy lagi main-main, dia mau tangkap itu kupu-kupu, tiba-tiba ularnya turun dari atas pohon. Si Teddy ini dia tidak lihat. Akhirnya ular ini mau turun, mau gigit Teddy. Untungnya saat itu bapaknya Teddy keluar. Dia lihat, ada ular, dia mau gigit anakku. Akhirnya bapaknya kaget, dia langsung teriak, Teddy, tunduk. Langsung Teddy tunduk. Sudah tunduk langsung bilang, cepat kau sekarang, lari ke sini. Teddy langsung lari, tak. Dia lari, langsung pas sampai di bapaknya langsung dia peluk. Langsung bapaknya ini senang sekali. Langsung dia kasih lihat ke sana, ada ular tadi turun dari pohon. Untung tadi kau dengar-dengaran sama bapak. Coba kau tidak dengar tadi, tidak langsung lari ke sini, masih banyak tanya-tanyamu bilang, kenapa bapak? Kenapa kau suruh kak lari? Pasti nanti kau digigit sama ular. Untung waktu itu Teddy dia tidak banyak tanya lagi. Dia langsung lari saja. Dia pergi peluk bapaknya. Ternyata ada ular. Coba Teddy tidak dengar-dengaran. Apa yang terjadi? Pasti sudah digigit sama ular. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus kayak Teddy. Dengar-dengaran kepada siapa? Kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Coba kalau kita tidak dengar-dengaran kayak Teddy tadi, apa yang terjadi? Pasti sudah digigit ular. Kita juga harus dengar-dengaran sama Tuhan supaya apa? Kita tidak masuk dalam jebakannya iblis. Iblis siapa? Setan. Bagaimana caranya kita dengar-dengaran sama Tuhan? Yaitu kita harus mendengar firman Tuhan. Apakah itu kita baca dari Alkitab atau kita dengar-dengar dari ceritanya guru-guru sekolah minggu. Itu kita sudah dengar-dengaran sama firman Tuhan dan melakukan. Bukan cuma didengar tapi juga dilakukan. Kalau cuma didengar, kalau kayak tadi Teddy, dia cuma dengar saja perintahnya bapaknya, kira-kira baru dia tidak lari, dia tidak lakukan apa yang diperintahkan bapaknya, kira-kira Teddy masih bisa selamat? Tidak, pasti dia sudah digigit sama ular. Tuhan juga mau
kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengar-dengaran kepada Tuhan supaya kita tidak masuk dalam jeratnya, jebakannya iblis. Oke, jadi mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, selain harus rajin sekolah minggu, kita juga harus selalu dengar apa ceritanya firman Tuhan. Karena cerita firman Tuhan disampaikan oleh kakak sekolah minggu pasti itu dari firman Tuhan. Atau kalau mau juga harus rajin juga baca Alkitab supaya tahu tentang firman Tuhan. Oke? Oke. Sekarang semua lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Ajar kami Tuhan, seperti Teddy yang dengar-dengaran kepada ayahnya. Tuhan, ajari kami juga supaya kami anak-anak Tuhan dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada Bapa kami yang di sorga. Supaya kami juga boleh bebas dari jeratan iblis, supaya kami tidak ditangkap oleh iblis, tapi kami terus hidup bersama dengan Tuhan dan hidup bersuka cita oleh karena Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan